Oke pemirsa, jadi di kesempatan hari ini ya kita berada di sebuah kawasan hutan yang lebih dikenal dengan nama Alas Ketonggo, yang tepatnya di Desa Babadan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Dan saat ini kita ditemani Mbah Suyitno, Mbah nggih. Ya. Selaku apa, Mbah? Juru kunci. Juru kunci. Oke, Mbah. Dan di sebelah kiri nanti kita akan menuju ke sebuah tempat keramat yang dinamakan apa, Mbah? Palenggan Agung Srigati. Palenggan Agung Eyang Srigati, ngoten nggih. Oke, kita langsung menuju ke lokasinya, Mbah. Kita jalan menuju ke lokasinya. Nanti kita akan bertanya sama Mbah Yitno tentang siapa beliaunya dan sejarahnya seperti apa. Yang jelas Alas Ketonggo adalah alas tua, Mbah nggih. Alas misteri. Alas mistis yang penuh misteri, terkenal dengan kemistisannya gitu. Alas tertua. Iya, kerajaan gaib atau kota gaib. Jadi di area hutan ini merupakan tanamannya itu lebih dominan jati. Selain jati, tanamannya apa saja, Mbak, yang di Mahoni, sono. Yang sebelah kiri ini apa? Musola, Mbak? Musola Agung Srigati. Musola Agung Srigati. Ya, itu ada tulisannya itu. Oh iya, ini Bang. Dan hari-hari ramenya sini malam satu suro, Mbak, para peserta. Satu suro kegiatan Srigati. Kalau hari biasa malam Jumat lagi. Malam Jumat lagi rame ya? Ya. Dan yang datang ke sini dari luar pulau gitu loh ya, Mbak, ya? Dari macam-macam. Dari Jakarta ada. Sumatera juga ya, Mbak, ya? Ya. Nah, sebelah kiri ini adalah Palenggan Agung. Mbak, yang di pagar itu apa, Mbak? Pohon apa ini, Mbak, yang di pagar? Pohon beringin. Mbak, ini beringin? Ya. Ini. Pohon beringin. Oke. Oke. Dan inilah yang dinamakan Palenggahan Agung Srigati. Ya. Yang dimana di kiri kanan ini ada patung Ganesha, Mbak. Ya, Ganesha. Mbak, ini dikunci atau sekedar sadar? Nah, kita nggak bawa senter, tapi insya Allah penerangan cukup, Bang, ya, di dalam. Boleh masuk, Mbak? Boleh, monggo. Sama jenengan, Mbak. Jadi di sini ada rahayu sebentar. Aduh, senternya nggak ke bawah ya, tapi cukup lah. Kita bantu flash, teman-teman, masuk yuk. Masuk sini. Masuk sebelah kiri. Kita bantu flash biar agak itu. Oke, Mbah Yit, di sini kan kita melihat banyak sekali ini, termasuk petilasan, seperti peninggalan, Mbak, ya. Ini tapi duplikatnya. Seperti apa itu, Mbah? Seperti mahkota, seperti songsong itu payung itu, tumbak, itu semua duplikat. Semua duplikat. Ya. Kalau yang aslinya memang ada dulu. Dulunya ada, sekarang tidak ada. Mungkin dibawa ke Majapahit lagi mungkin. Begitu. Ya. Ya. Terus Mbah, cerita dari keberadaan tempat ini, Mbah. Di mana ada sebuah tempat yang pasti ada peninggalan yang sampai sekarang diruat ya, kalau orang Jawa mengatakan ya. Kalau tempat ini itu petilasan pertapaannya Prabu Brawijaya kelima. Jadi waktu dia mau naik ke Lawu, dia itu dapat perintah batin suruh bertapa di Alas Ketonggo. Pertapanya di sini tuh. Jadi di Palenggan Agung. Di Palenggan Agung sini, sebelum naik ke Gunung Lawu. Sebelum naik ke Gunung Lawu, topo di sini. Cuma lamanya berapa saya juga nggak tahu. Setelah dia mendapat perintah batin meneruskan perjalanan, Lukar Busono juga di sini. Lukar Busono itu maksudnya apa? Maksudnya melepaskan baju keprabon dulu. Baju kerajaan itu di sini, terus ganti baju kuning seperti bajunya biku itu loh, Mas. Biksu-biksu gitu ya? Ya, seperti biksu itu meneruskan perjalanan lewat Candi Cetho.
Rute perjalanannya melalui Candi Cetho gitu ya. Lewat Candi Cetho. Naiknya dari Candi Cetho terus sampai ke atas di Pertapan Argodalem. Dia bertapa di sana, akhirnya dia mokso di sana, di Lawu. Terus menamakan diri Sunan Lawu. Jadi di sana itu dikenal dengan nama Sunan Lawu. Sunan Lawu atau Kajawen ya yang Lawu gitu aja. Tapi busananya di tanggal kapan dilepas di sini ya? Ditinggal naik ke sana baju kuning. Terus ada nggak dari pihak kerajaan yang mencari beliau? Kan seorang raja kan tentunya ketika pengikutnya kan banyak. Seperti di Korik Hapit itu pengikut, Watu Dakon pengikut, Tugu Mas pengikut. Jadi yang tinggal di Tugu Mas itu para pujangga. Yang di Korik Hapit itu patih prajurit. Di Watu Dakon itu yang putri-putri dayang-dayang itu. Jalan jadi sama prajuritnya yang ikut ke Lawu itu. Jadi bukan kok sendiri ndak. Kita juga membaca artikel katanya ada putrinya yang dari Majapahit yang sempat mencari beliau itu siapa? Begini, putrinya itu waktu melepaskan baju di sini yang nunggu putrinya. Dewi Suhita. Itu putri dari Kencana Wungu. Yang menunggu waktu pelepasan. Pelepasan itu yang nunggu bajunya itu. Jubah kebesarannya dilepas itu mungkin terus dibawa pulang ke Mojopahit sama Suhita. Dia kan nunggu ayahnya ke Lawu kan sampai turun kan lama. Terus replikanya ada nggak di sini jubahnya? Oh, nggak ada. Cuman mahkota ya Mbah? Iya mahkota. Ini mahkota rajanya. Ya tumbak, payung. Jadi yang tertinggal di sini pusakanya sama mahkota gitu ya. Yang untuk baju kebesarannya itu dibawa pulang. Mungkin ya mungkin bawa anaknya itu. Yang Dewi Suhita Dewi Suhita itu yang dari Kencana Wungu itu. Putri dari istri yang Kencana Wungu gitu Mbak. Oke. Coba kita keluar Mbak, kita cerita lagi di luar. Iya Mbah Yet. Jadi Alas Ketonggo ini terkenal dengan alas tua yang terkenal kemistisannya ya Mbak ya? Iya betul. Pernah juga saya dengar cerita yang folklore ya dari cerita turun-temurun. Katanya di hari-hari tertentu itu ada di kawasan sini seperti pasar atau rame gitu, pernah? Iya pernah itu. aja. Seperti apa di itu? sini ada orang orang punya sound itu loh Mas, ditangkap seminggu di sini kok. Sound system. Iya, ditangkap seminggu, dibayar uang juga, dijemput, diantar. Orang Wali Kukun kok. Menurut dia itu ditangkap di Alas Ketonggo, tapi Alas Ketonggo tidak ada yang mantu, tidak ada yang punya hajatan. Tapi 1 minggu di sini. Jadi pernah ada kejadian milik sound system gitu ya, yang tiba-tiba ada orang yang nyuruh untuk ada memang warga ditangkap. Yang punya gawe gitu ya? Ya punya gawe gitu katanya seminggu. Orangnya itu habis diantar pulang tuh besoknya ke sini tuh tanya, kok mantu kok seminggu kok kaya mengen gitu. Padahal tidak ada orang mantu desa sini. Jadi selama 1 minggu itu akhirnya dibayar? Ya dibayar penuh. Diantar sama yang nanggap. Pulangnya ambilnya itu diantar. Perasaannya orangnya ya seperti kampung biasa. Ya biasa, gitu ya? Kampung biasa. Dia ya dikasih makan ya biasa gitu. Jadi tidak kok diam gitu, enggak, ya biasa gitu. Seperti yang pada umumnya. Yang pada umumnya masyarakat gitulah. Terus uang itu yang diterima itu juga asli? Asli. Nggak berubah jadi daun? Asli lah, itu orang sini sampai sekarang masih kerja di sini. Tapi enggak tahu di mana Alas Ketonggo enggak bangun, katanya kok bangun. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Ada orang yang bekerja? Ada orang sini. Nanti 1 bulan pulang, diantar dia. Diantar sampai jalan sini gitu, nanti kamu naik lah. Nanti mau ke sini ya dijemput sampai situ. Letaknya di mana itu, Mbak? Letaknya orangnya itu bekerjanya di mana gitu nggak tahu? Ya nggak tahu, di sini tidak ada bangunan. Di sini itu kan nggak ada bangunan, tapi orang sini itu sampai anaknya ini kuliah loh masih kerja di sini. Dan sampai sekarang ya? Ya katanya kerja di bangunan. Padahal di sini nggak ada proyek, Mbak? Nggak ada. Sudah dari SMP kelas 3 kok dia kerja itu. SMP kelas 3 sampai punya? Sama orang Madiun, sama orang Parang.
Makanya tetangganya cari ke sini itu kok bikin apa kok lama gitu loh. Kok proyek kok nggak habis-habis Ya, gitu ya? itu orang Parang itu ke sini buktikan kerja apa kok lama kok nggak barbar gitu. Parang Magetan itu. Iya, dan logikanya ya ketika mulai SMP Bang ya, Iya. sampai punya anak sekarang ya. Sampai kuliah kok. Sampai anaknya kuliah. Sampai anaknya kuliah itu dengan kerja secara gaib. Iya. Tapi untuk menghidupi keluarganya kan nyata bisa bayar kuliah. Iya, Berarti bisa. kan nyata gitu Bang ya. Tiap bulan tuh pulang. Tiap Bulan sekali. Sebulan sekali pulang. Diantar. Pernah juga ada Mbak katanya hutan ini terlihat dari desa sebelah itu seperti kebakaran, itu seperti apa? Oh ya gini, kalau kadang-kadang mengeluarkan sinar. Ini mengeluarkan sinar sampai setengah gitu kan sering dulu. Sekarang ada listrik ya nggak tahu. Dulu ya Mbak ya? Ya sebelum ada listrik itu mengeluarkan sinar itu sering. Jadi terlihat dari kampung ya dari itu. Kampung cerah. Dulu kan lihatnya dari Ngerambe malah. Jadi sinar itu seolah-olah di sini memang ada perkampungan Ada, atau perkotaan gitu. Itu kampungan atau apa saya nggak tahu, yang penting ada sinar. Itu sampai setengah jati ini. Dulu lihatnya dari sini Ngerambe sana malah. Soalnya waktu itu belum ada listrik kan, ada cahaya nyeleneh itu kan kelihatan banget kan. Okay. Sekarang sudah ada listrik. Ya, Mbah, terkait yang di belakang jenengan ini kan sebuah palenggahan ya, sebuah tempat keramat. Di situ tadi kita melihat ada banyak sekali persajian, perdupaan. Ada nggak tamu yang datang ke sini dengan tujuan hajat apa gitu Mbah? Minta berkah atau apa gitu? Iya, tujuannya ya masing-masing. Orang banyak. Ya ada yang minta supaya cepat usahanya kembali lagi, cepat yang pengen utang cepat nyarutang, macam-macam lah. Itu Bang ya? Iya. Jadi banyak datang ke sini orang yang ketika dalam kehidupan atau ekonominya itu sedang kolab lah, anggap kolab gitu ya. Datang ke sini dengan ritual itu bermalam atau berapa hari gitu Mbak? Enggak mesti Mas. Kadang-kadang ya ada yang bermalam pagi pulang, kadang-kadang ya habis berdoa dia pulang. Enggak sama lah. Namanya orang banyak kok. Dengan didampingi jenengan gitu? Ya saya kan bukakan. Bukan itu, dia kan berdoa sendiri menurut keyakinan masing-masing lah. Ya. Terus hari-harinya gitu ada dipastikan hari apa yang bagus itu Mbak? Kalau hari biasa itu yang ramai Jumat Legi. Yang datang Jumat Legi ya? Kalau hari biasa itu ada saja orang berdoa pada Tuhan kok. Ada saja. Syarat-syaratnya gitu bawa apa gitu? Paling ya bawa bunga, kalau nggak bunga ya bawa dipo lah udah. Oh gitu aja ya? Iya. Tapi dengan berdoa dengan cara keyakinan mereka masing-masing. Ya, menurut keyakinan masing-masing, berdoa pada yang kuasa, mendoakan leluhurnya. Iya. Mudah-mudahan dapat barokah sababiyah dari sini. Ya, tetap kita tujukan ya permohonan itu semua kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cuma lantaran Bang ya. Ini doa itu mudah dikabulkan gitu. Iya. Karena sebagai juru kunci sudah berapa tahun Mbah? Ya, saya dari juru kunci mulai dari 2016. 2016 ya. Dan tentunya sudah puluhan orang yang jenengan dampingi untuk datang ke sini. Oh, kalau ribuan. Ribuan. Sudah ribuan. Dan di antara mereka yang pernah jenengan antar itu pernah nggak yang kembali ke sini kita menceritakan, Mbah aku dengan keluarga seperti banyak, ini Mas. Sukses itu. Sini syukuran banyak itu. Setelah dia berhasil syukuran. Oh, gitu Bang ya? Seikhlasnya aja. Syukuran di sini, selamatan. Ya. Sebagai ucapan bersyukur, iso nyarutang, iso usahanya maju lagi itu banyak itu. Bukti rasa syukur mereka karena ya lantaran tempat ini. Ada yang belum berhasil yang namanya punya apa itu? Koneksi orang kan masing-masing lah gitu. Betul. Iya Mbak, pesan dari jenengan Mbak tentang tempat yang luar biasa ini seperti apa Mbak? Iya, kita sebagai generasi bangsa, kalau enggak kita yang nguri-nguri siapa nanti? Ini kan nguri-nguri budaya leluhur kita, mendoakan leluhur kita. Nanti nek diuri-uri wong luar muring awake dhewe. Oke. Kita sebagai generasi, sebagai penerus ya, marilah kita jaga, kita uri-uri, kita budayakan kepada generasi kan gitu. Iya, dan kita simpulkan bahwa janganlah menganggap sesuatu itu dengan kalimat syirik atau musyrik gitu kan. Oh, enggak ada itu. Kan. Ini kan tempat leluhur, kita sebagai generasi. Itu enggak ada yang musyrik, enggak ada yang syirik. Yang syirik musyrik itu hanya ya syirik musyrik itu kalau gitu. Kalau bisa dibilang syirik, orang yang beribadah di Ka'bah syirik. Iya. Berdoa itu pada Tuhan. Di mana kita ada, di situ ada Tuhan kan begitu. Betul ya. Ya itu kuncinya ke Tuhan gitu ya.
Oke Mbah Yetno, terima kasih atas ulasan dan Mas. penyampaiannya, sangat luar biasa sekali di sebuah tempat yang bernama Alas Ketonggo ya. Di sini kita sudah disampaikan Pak Yetno bahwa tempat ini memang tempat petilasan atau ya itu tadi ceritanya. Yang mudah-mudahan tayangan kali ini bermanfaat dan sedikit wawasan itu sebagai inilah tanah Jawa yang tentunya masih banyak misteri yang belum kita pecahkan. Oh masih banyak Pulau Jawa khususnya. Pulau Jawa ini sangat luar biasa sekali. Oke, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.